Salam SFD. Salam berjumpa dalam program Krempeng Gembrot. Keren, mesra, berpengaruh. Gerakan maju bersama orang tua. Sering sekali permasalahan kenakalan remaja dikaitkan dengan pengaruh lingkungan ataupun kelompok masyarakat tertentu. Baik kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri maupun kelompok masyarakat yang merupakan kelompok bermain anak itu sendiri bersama dengan teman-temannya. Misalnya kelompok geng motor, geng yang suka tawuran, ataupun geng cantik, tempat berkumpulnya remaja putri yang berpenampilan bak artis papan atas. Padahal usia mereka masih di bawah umur. Namun ada juga kelompok-kelompok tertentu yang memberikan pengembangan diri yang baik. Contohnya kelompok KKR. Ada juga kelompok remaja gereja yang lainnya, Miss Dinar, kelompok remaja masjid, atau komunitas olahraga seperti pencak silat, wusu, sekolah sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga kita pernah berpikir, aku sudah bertindak yang kurang benar ini. Aku terpengaruh dengan lingkunganku dan mereka yang bersamaku. Atau juga ada orang tua yang berpikiran, anakku kok semakin sulit diatur ya? Ini semenjak mereka bersama-sama bermain. Lingkungan itu mempengaruhi mereka, sehingga anakku pun ikut terpengaruh menjadi anak yang kurang baik. Ops, tunggu dulu. Jangan salahkan mereka atau lingkungan. Baiklah kita mengoreksi diri terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita perlu memahami tentang pergaulan membentuk diriku atau diriku membentuk pergaulanku. Sebelum memahami materi ini, mari kita saksikan video animasi berikut ini. Polosius, mengapa kau tidak mengumpulkan tugasku, Polosius? Maaf, aku lupa. Aku tidak terima. Kau harus bertanggung jawab. Bagaimana aku harus melakukannya? Jadwal pengumpulan sudah selesai. Maafkan aku, Biring. Janganlah membuatku kesal. Apapun ceritanya, kau harus mengumpulkannya. Aku tidak bisa, Biring. Jadwal pengumpulan sudah selesai. Maafkan aku, Biring. Engkau lah. Mengapa kamu bersedih? Si Polosius tidak mengumpulkan tugasku. Bodoh sekali kamu. Harusnya kalau dia tidak bertanggung jawab, kamu pukul saja. Maaf, aku tidak berani. Apa? Kamu tidak berani? Keluar saja kamu dari geng kita. Jika kamu tidak berani, akan kulaporkan kamu kepada ketua geng kita. Kamu tidak pantas masuk geng ini lagi. Bagaimana harus kuperbuat? Aku tidak berani. Kau pukul saja. Kami siap membantu dari belakang. Kalau dia melawan, kita akan hajar dia. Kalau kau tidak berani, lebih baik kau tinggalkan geng kita.
Ketua gengki, aku kesal sekali melihat si Biring. Masa dia tidak berani memukul Polosius yang tidak mengumpulkan tugasnya? Ini memalukan sekali buat geng kita. Apa? Dia tidak berani memukulnya? Aku kecewa kalau begitu. Ini memalukan bagi geng kita. Dia harus melawan. Nanti kita akan membantunya. Benar, gengki. Aku telah menyuruhnya untuk melawan dia. Kita lihat saja nanti. Kalau dia tidak mampu, kita keluarkan saja dari geng kita. Polosius, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab mengumpulkan kembali tugasku. Maaf, aku tidak bisa, Biring. Kalau kau tidak bisa, jangan salahkan aku. Aku akan menghajarmu. Aku menyerah, Biring. Aku menyerah. Yang kau lakukan itu sudah tepat sekali. Aku senang sekali padamu, Biring. Engkau sungguh menjaga nama baik geng kita. Yes, berarti kalian masih menerimaku sebagai anggota geng kita ya, gengki. Setelah aku menghajar si Polisius brengsek itu. Yeay, deng 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 deng. Kamu mantap, saudaraku. Hehehe, kita bisa berjoget dan berjoget untuk merayakan pesta kita hari ini. Yes, yes juga. Pergaulanku menentukan diriku. Bagaimana pergaulan atau lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap sikap, keputusan, dan tindakan kita? Menurut Skinner, seorang tokoh psikolog dari aliran behaviorisme yang memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan, mengatakan, setiap manusia bertindak karena mendapat rangsangan atau stimulus dari lingkungannya. Bagaimana manusia bertindak? Ada dua hal yang mempengaruhi manusia bertindak. Pertama, reward atau hadiah. Manusia cenderung termotivasi untuk melakukan sesuatu demi memperoleh imbalan ataupun hadiah. Dua, reinforcement. Reinforcement atau penguatan merupakan dorongan secara sosial kepada manusia untuk mengambil keputusan atau tindakan. Dorongan tersebut ada yang merupakan penguatan yang positif seperti pujian, sanjungan, tepuk tangan, dan lain-lain. Dan ada juga penguatan negatif seperti cibiran, cemooh, ejekan, bulian, atau bahkan sanksi sosial yang menyebabkan seseorang itu tersingkir dari lingkungannya. Skinner juga mengatakan, perilaku sosial adalah perilaku manusia berkembang dan dipertahankan oleh anggota kelompok masyarakat yang memberi penguatan atau reinforcement pada individu untuk berperilaku secara tertentu. Mari kita lihat gambar berikut ini. Beberapa anak muda dan remaja seakan-akan membentuk suatu kesepakatan untuk sama-sama merokok. Padahal sebagian dari mereka masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan seorang anak remaja merasa tidak enak
jika tidak ikut-ikutan merokok, karena mungkin akan diejek atau akan dibuli. Sementara jika dia merokok, dia akan dipuji oleh teman-temannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergaulan akan membentuk perilaku sosial yang memberikan dorongan ataupun penguatan yang disebut reinforcement untuk berperilaku ataupun mengambil keputusan atau tindakan. Diriku yang menentukan pergaulanku. Sebelum pergaulanku menentukan diriku, baiklah jika diriku yang akan menentukan pergaulanku. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan tujuan. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Saudara kita ini berada di persimpangan untuk memilih bus tujuan perjalanannya. Mau ikut studi tour atau ikut tawuran. Jika dia memilih tawuran, maka dia akan satu bus dengan mereka ini. Otomatis, dorongan perilaku sosial terhadapnya dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Sebaliknya, jika dia memilih studi tour, maka dia akan satu bus dengan mereka ini. Otomatis, dorongan perilaku sosial terhadapnya dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Bagaimana kita cerdas menanggapi nilai persaudaraan, fraternitas dalam ke-SFD-an dalam menentukan pergaulan? Memilih pergaulan bukan berarti didasarkan rasa benci atau kebencian. Siapakah aku, kamu, dan kita? Manusia diciptakan menurut gambaran Allah, menurut kitab Kejadian 1 ayat 26. Ini berarti setiap manusia diciptakan semartabat dengan Allah, aku, kamu, dan kita. Kita semua sama. Apa yang membedakan kita? Pada dasarnya kita semua sama. Namun, tujuan hidup dan perjuangan kita membuat kita tidak sejalan dengan orang-orang tertentu. Tidak akan mungkin seorang guru pergi ke tempat kerja yang sama dengan seorang dokter. Guru pergi ke sekolah, sedangkan dokter pergi ke rumah sakit. Namun dalam kegiatan sosial, memungkinkan mereka untuk duduk bersama, karena mereka adalah teman bertetangga. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan tujuan hidup kita secara positif. Agar mampu bergaul dengan baik, bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? 1. Menerima siapa saja sebagai saudara. Baik atau buruk seorang itu, tetaplah dia semartabat dengan kita. 2. Fokus terhadap tujuan hidup kita. Cita-cita masa depan, tujuan sekolah lanjutan, tujuan capaian tahunan, tujuan capaian semester, bulan, minggu, atau apa yang kita selesaikan hari ini dan esok. 3. Pilihlah siapa teman yang akan berjalan bersama kita, menggapai apa yang kita cita-citakan. 4. Setelah kita memberikan kepedulian kita kepada diri kita sendiri, baik jugalah jika kita juga memberikan kepedulian terhadap sesama kita, terutama saudara kita yang dina. Agar anak-anak bergaul dengan baik, bagaimana yang sebaiknya orang tua lakukan? Pertama, membangun komunikasi antara orang tua dan anak-anak dengan memberikan perhatian terhadap pergaulan dalam lingkungannya. Di era revolusi industri 4.0, lingkungan terbagi dua, yaitu lingkungan nyata yang mengalami perjumpaan secara langsung dan lingkungan maya melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media elektronik lainnya. 2. Membangun komunikasi antara orang tua dan anak-anak
dalam mendampingi anak mencapai cita-cita dan tujuan hidup. 3. Mengajak anak-anak untuk mengevaluasi tujuan dan perjuangan baik cita-cita maupun tujuan kecil lainnya. 4. Mengajak anak untuk selalu berdoa mengandalkan kuasa Allah dalam segala hal. Demikianlah ajakan sekolah bekerja sama dengan orang tua membangun pergaulan anak yang lebih baik. Santo Fransiskus Assisi mengajarkan kepada kita untuk bersaudara kepada setiap makhluk. Mewujudkan persaudaraan kepada siapa saja merupakan nilai ke-SFD-an yang hendak kita hidupi di dalam kehidupan kita. Di dalam pergaulan juga, kita pasti mengalami dinamika pergaulan. Mungkin baik, mungkin juga buruk. Oleh karena itu, baiklah kita menghidupi nilai pertobatan secara terus-menerus yang mengajak kita untuk melakukan pembaharuan diri secara terus-menerus, refleksi secara rutin, berpikir secara kritis. Dengan demikian, kita akan mampu menentukan fokus dan tujuan hidup kita dan menentukan pergaulan yang akan kita pilih. Dan akhir kata saya ucapkan, Frates in anima caritatis et servitudinis. Mari kita bersaudara dalam kasih dan pelayanan. Semoga rahmat Tuhan menyertai hidup kita. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.